Informasi selengkapnya terkait sidang etik mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Vidya Dharma, kami terhubung dengan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda yang memantau langsung dari Mabes Polri Jakarta. Putu, untuk siang hari ini seperti apa jalannya sidang etik bagi mantan Kapolres Ngada yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan seksual? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Sidang yang seharusnya dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, ini baru dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Itu pun juga sedikit berbeda jika kita bandingkan dengan sidang-sidang etik yang sebelumnya pernah dilakukan di Mabes Polri, di mana kita ingat dulu waktu Verdi Sambo, kemudian juga ada Teddy Minahasa, kita sama-sama punya kesempatan untuk meskipun sidangnya tertutup, tapi kita punya kesempatan untuk mengambil gambar terlebih dahulu. Tadi pada pukul 10.30 kami lihat memang AKBP Fajar ini nampak sudah memasuki ruang sidang, artinya proses persidangan ini sudah berjalan dan sampai dengan saat ini juga proses persidangan masih berjalan, di mana tadi juga Kompolnas ini datang secara langsung untuk mengawasi bagaimana jalannya proses persidangan pada hari ini. Ada dorongan supaya dari sisi pidana ada hukuman seumur hidup begitu yang diberikan kepada AKBP Fajar, tapi di satu sisi secara etik ini juga didorong supaya sanksi berat, ya ini pemberhentian secara tidak hormat atau PTDH ini juga dijatuhkan kepada AKBP Fajar, mengingat temuan-temuan kemudian bukti-bukti dan juga keterangan saksi dan juga korban yang sudah dikumpulkan sebelumnya ini mengarah pada adanya perilaku pelanggaran, yakni kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dan juga adanya penyebaran video yang kemudian di-upload di situs asing begitu. Hal-hal ini yang kemudian nanti juga akan menjadi pertimbangan baik itu bagi penuntut ataupun juga ketua komisi dan wakilnya untuk menimbang apakah nanti AKBP Fajar ini layak atau tidak diberikan PTDH atau sanksi yang lain. Di satu sisi tadi juga saya mencoba mengonfirmasi kepada LPSK, Juno dan juga saudara, di mana disampaikan dari 4 korban, 2 diantaranya yang masih di bawah umur atau berstatus sebagai anak ini sudah mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK, sehingga nanti ke depannya jika memang ada kebutuhan untuk memberikan keterangan akan ada pendampingan dari LPSK. Tadi juga disampaikan bahwa berkaitan juga dengan kondisi psikis dari para korban begitu, upaya untuk kemudian mengkonfrontasi antara pelaku dan juga korban ini dihindari sehingga korban sebetulnya punya hak untuk kemudian memberikan keterangan secara tertulis dan tidak perlu dikonfrontasi. Hal-hal ini yang kemudian nanti juga akan dilakukan, karena kalau kita lihat kembali pada peraturannya terkait dengan sidang etik begitu ya, diatur dalam peraturannya bahwa nanti akan ada kesempatan untuk mendengarkan saksi, ahli, kemudian juga korban terkait dengan keterangannya baik itu oleh penuntut ataupun juga pendamping dari AKBP Fajar yang sudah diberikan sebelumnya, sehingga nanti akan ada beberapa penyesuaian jika itu berkaitan dengan keterangan dari korban apalagi yang berstatusnya sebagai anak. Ada juga dorongan dari selain dari LPSK juga dari KPAI ini berkaitan dengan bagaimana konstruksi masalahnya. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kompolnas begitu, komisionernya Hoirul Anam yang menyampaikan bahwa ini yang perlu ditindaklanjuti, dari mana sebetulnya AKBP Fajar ini mendapatkan anak-anak di bawah umur untuk kemudian dibuat video asusilanya begitu. Apakah ini memang merupakan sindikat di daerah tersebut atau justru jaringan yang lebih luas lagi? Karena kalau memang ada indikasi tersebut, maka dorongannya bukan hanya terkait dengan kekerasan seksual saja, tapi juga tentu saja dengan perkara pidana atau pasal-pasal pidana lainnya. Secara paralel ini dilakukan bukan hanya sidang etik tapi juga di sisi pidananya. Kita tunggu sama-sama Juno dan juga saudara, apakah nanti akan ada putusan resmi dari sisi etik dan juga bagaimana kelangsungannya dari sisi pidana. Juno, kembali ke Anda di studio. Bagaimana pengusutan tuntas terkait dengan AKBP Fajar, terkait dengan dugaan pidana kekerasan seksual pada anak di bawah umur dan juga perdagangan anak atau perdagangan juga orang atau TPPO. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, Niputu Trisnanda dari Barreskrim Polri.